ini masuk ke konten ya Mbak. Jadi sampean ngomong ini kita rekam dan nanti masuk ke YouTube. Kalau sampean bersedia ya dilanjutkan monggo, tapi tolong jangan sebutkan nama sampean, nama siapapun boleh. Iya. Nah jadi pengen proses ke Hong Kong cepet. Iya. Cepet, murah nih ya Mbak. Iya, terus dia saudara akunya juga bilang nggak apa-apa, katanya aku ngeluarin uang juga, yang penting aku pengennya cepet. Soalnya dia kan tadinya di Taiwan kalau boleh cuti, tapi majikannya nggak mau cuti, jadi ya pulang lepas. Dia itu pulang karena mau nyunatin anaknya. Terus kemarin cariin lah aku di Hong Kong, lah aku juga bingung. Aku mau nyari kemana, pas aku lihat itu Mbak Yuni tuh di YouTube kan, kata teman-teman coba kamu ke agent Bandung ini, coba dulu katanya. Terus tanya sama Mbak Yuni, coba aja Mbak ke Pak Sandro yang di Indo, nanti aku nomor teleponnya aku kirim, coba tanya ke dia gimana prosesnya. Kalau aku khusus Hong Kong katanya. Kalau orang yang di Indo sama Pak ini, kata dia bilang gitu. Ya udah. Kemarin aku telepon Bapak, cuman Bapaknya nggak aktif. Kemarinnya tuh ada telepon masuk. Iya, karena ada istrinya. Karena memang bikin konten kayak gini Mbak. Jadi pada saat bikin konten kan kita nggak angkat, karena kita mau jawab pertanyaan, jadi tutut kayak gitu. Gitu ya. Jadi iya, anaknya tuh pengen cepet, dia pengennya tuh 1 bulan di rumah gitu. Habis hajatan tuh, soalnya bulan depan dia kan hajatan, bulan 11 tanggal 11 itu dia hajatan. Nah 1 bulan dari itu dia pengen berangkat lagi. Tapi gimana caranya prosesnya cepat? Lah aku juga bingung. Nanti aku tanya-tanya, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, katanya aku ngeluarin uang, yang penting intinya aku cepet, dia bilang gitu. Terus aku tanya-tanya semuanya juga harus melalui agent katanya, nggak bisa. Makanya aku tanya sama Bapak, kata Mbak Yuni tanya aja sama Pak Sandro yang di Indo gitu. Nah, itu gimana Pak? Umurnya berapa? Dia 34-35. Oke. Jadi nanti anaknya sendiri yang suruh ngirim data ke saya ya. Yang pertama foto KTP, sama kalau ada kartu identitasnya dia yang di Taiwan bekas, ya kan? Bekas Taiwan, nah 2 aja biar kita juga tahu bahwa ex Taiwan. Nah, cuman syarat awal itu aja. Nanti ketika nanti di biodata, ya kan, nanti ada bagian yang ngambil biodata. Jadi di biodata nama saudaranya berapa, bagaimana dan seperti apa, BCD bla 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 kan, data sudah, pengalamannya apa di sana. Setelah itu baru, setelah biodata selesai, data baru dikirim ke agent-agent yang di Hong Kong. Nah, nanti kalau mau cepat kan ya bisa jadi nanti masuk ke agent kita, bisa jadi ke agent beda. Yang kalau dianya mau cepat kan, kayak gitu kan. Yang penting kan cepat aja. Ya, yang jelas kalau di bawah daftarnya dengan kita, ya mudah-mudahan nanti nyampe di Hong Kongnya kita bisa bantu ketika ada persoalan atau masalah. Masalahnya teman-teman itu apa sih sebenarnya? Masalahnya teman-teman kan masalah mental sih sebenarnya. Iya. Kalau luar negeri itu mental sama fisik sih bekalnya kita itu. Jadi, makanya kasih tahu sebelum dia berangkat, suruh lihat konten-konten kita semua. Jadi yang sebulan nangis, yang sebulan udah pusing, ingin pulang, yang sebulan udah diinterminate sama majikannya, itu harus dia tonton dan sampean harus jelasin. Hong Kong nggak kayak Taiwan. Orang Hong Kong bagaimana, kalau marah-marah bagaimana, semuanya serba benar. Kalau dia benar-benar sadar bahwa namanya ikut orang ya sama aja begitu. Karena target kita dari awal sekali lagi itu finish. Sekali lagi semua agensi berharap memang finish. Tapi kembali lagi mental itu kan yang diserang. Karena gini,
setelah nyampe di sini kami tidak bertanggung jawab ketika majikannya itu nginterminate mbaknya, ngerti nggak? Itu sudah di luar tanggung jawab kami. Dan membuat misalnya mbaknya mental atau break itu juga sudah bukan nilai tanggung jawab kami gitu. Karena itu udah urusan majikan. Nah, udah urusannya dia sendiri dengan majikan. Kita nggak bisa ABCD. Kalau ataupun kita mau ikut campur, namanya majikan sampean tahu sendiri. Kamu siapa? Ditanyain kayak gitu kan. Kamu jangan memperlakukan anak ini kayak gini, misalnya kayak gitu kan, atau kita pakai bahasa yang lebih halus ya. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu loh. Saya nggak ngambil dari kamu loh, kan ibaratnya kayak gitu. Ya kan. Jadi daya dan upaya kita itu sudah tidak bisa. Yang bisa kita lakukan, makanya kenapa banyak ceritanya teman-teman agent itu kalau ditanyain cuman sabar. Kalau saya enggak, kalau saya ditanyain justru sebelum berangkat gini, siap nggak? Kalau sampean ternyata nanti mentalnya drop di sana ngeluh sama saya, tambah tak kontenin, aku bilang. Ya iyalah. Nah, ya kan, sampean aja dengar suaranya ini katanya udah puluhan tahun di Hongkong. Aku di sini mau 4 tahun, Pak. Aku juga belum bisa bahasa, Pak, sampai sekarang karena tapi mungkin ketika pekerjaan ya. aja mujur. Bukan mujur, Mbak. Jadi kalau sampean orang baik, walaupun sampean nggak bisa bahasa, dengan pekerjaan itu cekatan, semuanya bersih, begitu kita dikasih tahu kita siap, ya majikan pasti akan seneng. Wong butuhnya majikan rumah kita bersih kan, bukan butuhnya kita itu pinter. Iya, karena aku tapi kita kan rajin, butuhnya kan rajin dan nggak pokcoy, ya kan, yang nggak bantah. Aku juga komitmen sama majikan dulu pertama kesini karena aku memang gak niat ke Hongkong, Pak. Jadi aku mau balik ke majikan yang dulu di Singapura, berkas akunya kebawa ke Hongkong, langsung dapat majikan. Lah aku bingungnya kan aku nggak belajar bahasa Kantonis, kan bingung juga. Tapi Inggris kan ngerti kan? Inggris sedikit-sedikit. Waktu di Singapura juga majikannya bahasa Malay. Gitu. Jadi 4 tahun ya, gak bisa bahasa aja 4 tahun ya bertahan. Tapi kalau majikan ngomong aku ngerti, aku ngomong bahasa Kantonis itu susah, Pak, susah banget gitu loh. Iya, nggak ada masalah sih. Yang penting kan, yang penting sampean rajin gitu. Iya, kalau majikan yang dulu pertama kalau aku ngomong kan belepotan, tapi dia paham. Tapi ini majikan kedua kadang-kadang dia kesel aku nggak paham. Tapi kadang-kadang dia ngomong nyuruh ini itu aku ngerti. Nah, kan yang penting itu gitu loh, karena dimanapun dan siapapun harapannya orang itu kan rajin ya, nggak banyak ceritanya, jadi ngerti pekerjaan ya kan, bisa ngerti pekerjaan. Oh ini cuciannya harus begini, oh masaknya harus begini, oh begini gitu, mereka nggak akan komplain kalau dijawab. Sebenarnya sih gampang kalau ngituin majikan, yang penting kita kalau majikan misalnya ini ya kita ngelakuin aja. Aku sih orangnya kalau aku salah ya minta maaf, tapi kalau aku nggak merasa salah ya aku ngomong baik-baik sama majikan, ya alhamdulillah sih selama ini ya kayak gitu aja. Kadang-kadang ya itu kan yang dinamakan ngerti dan tahu kondisi, paham nggak? Ngerti dan tahu kondisi. Orang yang mengerti dan memahami kondisi, maka dia akan berusaha menyesuaikan terhadap kondisinya, ya kan? Jadi kalau orang nggak ngerti dan nggak tahu akan kondisi yang terjadi, aku kok kayak gini sih, majikanku kok begini, majikanku kok begitu, ngeluh lah, kebanyakan ngeluh. Jadi dia kan tidak tahu sebenarnya posisinya jadi apa-apa, lagi handphone. Kalau orang bener, walaupun kita itu punya handphone ya, handphone di kerja kita taruh ya, kita kerja ngerjain apa, senang-senang. Nanti kalau udah agak sedikit istirahat apa makan atau apa, majikan kita nonton kita makan sambil main handphone kan, ya itu memang waktunya dia makan istirahat sambil dia buka handphone. Jadi bagaimana pandai-pandainya teman saya juga pernah 4 bulan majikan saya bule 3 lantai, yang laki-laki, yang perempuan Hongkong. Saya sampai pernah dimaki-maki dan dimarahin. Terus saya nggak kerja 2 hari karena sekali lagi visa saya kan belum approve gitu. Jadi saya sikung lah, itu artinya sikung sampai 4 bulan. Terus dia ngejeng kan, terus alhasil visa nggak approve dan nggak saya lanjutkan karena memang tujuan saya nggak mau jadi ART, mau saya kan hidup bebas gelandangan. Dan akhirnya sampai sekarang, makanya
Sampean nasehatin, sampean kasih tahu konten-konten biar dia membayangkan. Kalau masalah rezeki cepat dan enggak, selama dia oke, datanya masuk dan umurnya masih muda segitu, bahasanya ada Mandarin. Tapi itu loh Pak, dia bisa bahasa Mandarin. Misalnya kalau di sini dia pakai bahasa Taiwan, emang bisa? Bisa. Di sini kan anak-anak ada yang Taiwan banyak. Ekspesialisasi kalau sama yang tua-tua. Cuman sampean tahu sendiri kan, kalau tua-tua kayak apa sih? Iya, Orang pikun itu kayak apa sih? Yang makanya banyak cerita dituduh mencuri ini mencuri itu, sebenarnya nggak dituduh, tapi karena dia pikun. Enggak, pikun. Aku juga di sini Pak, kalau aku niat jahat, sering aku nemu uang sampai 2.000, 3.000 karena si kakeknya emang pikun. Lah, si kakeknya itu. Makanya kan yang sebenarnya bukan dia nuduh, tapi yang dia ingat adalah biasanya ditaruh di situ, tapi nggak ada. Lah kalau kita nemu ya kita taruh, kita sisihin. Kemungkinan dia tanya, tunjukin itu loh duitmu kemarin kamu taruh di situ. Nah, oh ya aku lupa ya. Dia pasti akan kayak gitu. Iya. Iya, aku juga sering kayak gitu. Kadang-kadang nggak pernah dikasih makan. Tapi alhamdulillah si neneknya nggak pikun. Kamu sudah dikasih makan, kenapa belum dikasih makan sama si Cece? Ya aku juga linglung kakeknya sekarang. Jadi kan kalau dulu kan ada juga cerita bobo makan tainya sendiri kan. Ya kan kita itu harus sih, iya, itu sih Kak, kalau menurut aku kebalik ke diri kita sendiri. Kalau aku sih Pak, sampean pinter makanya bisa bertahan. Bukan, aku lama soalnya aku keras di Saudi, aku 15 tahun. Nah ya ini cocok. Nah makanya aku nggak pernah ngeluh, mau job dapat apapun nggak pernah ngeluh. Cuman aku kerjanya aku sama majikan bilang gini, kamu suka sama aku, kerjaan suka sama aku boleh kamu pakai, kamu nggak suka sama aku tinggal kamu ngomong, balikin ke agent, masih banyak ngebutin. Aku gitu sama majikan, nggak mau basa-basi. Kalau memang majikan nggak suka ya ngomong, aku tegas gitu aja, karena aku emang ngurusnya kayak gitu jobnya, ngurus orang tua terus di Saudi juga gitu. Ya, sampai saya punya sama juga. Saya punya kenalan juga kemarin, kayak saya proses ex Arab 4 tahun. Majikannya seneng. Padahal sama, jadi kalau dia nggak ngerti, anaknya yang ngomong ke majikannya. Jadi dia ngomong sama anaknya, ngasih tahu ke mamanya, Cece ini mintanya itu. Tapi pekerjaan beres, anaknya bajunya lancar. Jadi bahasa sampai 4 tahun pun nggak bisa. Sama tapi kayak aku. Tapi pekerja, ya dia ex Arab 15 tahun di Arab katanya. Gila, ex Arab ini gila gending. Iya. Ngeri. Tapi iya, aku itu Pak ya, kalau dibandingin sih ya, emang kerjaan lebih berat di Arab Pak. Makanya anak-anak pada ngeluh-ngeluh, semua orang kerja itu pengennya juga dapatnya majikan yang enak, yang baik. Tapi kita kan udah ada jalan takdirnya masing-masing. Rezekinya kita seperti ini ya jalanin. Kalau aku orangnya nggak rewel sih Pak, enggak. Cuman aku ngomong sama majikan ya gitu, kerjaan aku seperti ini, kamu suka ya silahkan ambil, nggak suka ya udah. Aku bilang masih banyak orang yang butuhin tenaga aku gitu. Sip. Wis itu sampaikan ke saudara sampean. Saudara sampean nanti kalau mau suruh langsung kirim aja. Kirim identitasnya, KTP sama difoto pakai WA aja. Kita nggak akan minta datanya, kita cuman foto by WA nanti. Itu iya. Anaknya itu nanti ke situ apa gimana? Itu ya. Jauh nggak Bapak di situ? Enggak, dia WA aja. Anaknya tinggal di rumah. Ada majikan baru interview. Dan kalau interview saya minta tolong hasil interviewnya, pas interviewnya direkam ya, apapun ceritanya. Iya. Jadi harus dia bisa rekam, entah pinjam HP tetangganya, suaminya, selingkuhannya atau pamannya atau siapapun. Ya pokoknya interviewnya itu harus direkam. Interviewnya harus direkam supaya jobnya tidak meleset. Kalau meleset ada rekaman interview kan enak. Kita bisa kasuskan. Yang paling gitu. Iya, aku mau tanya lagi Pak, gini loh. Kemarin kan agent aku bilang kalau tahun depan kamu bisa, majikan kamu bisa beliin tiket, kamu bisa cuti. Aku tuh pengennya Pak ya, aku pengen pulang dulu, mau lihat orang tua. Aku udah 17 tahun aku nggak pernah ketemu orang tua ya. Aku rencananya pengen pulang, tapi pengen balik lagi ke Hong Kong itu nggak mau aku proses lama-lama kayak di PT-PT gitu loh Pak. Maksudnya. Ya kalau pengen berangkat lagi ke sini. Kalau gampang, kalau sampean nanti mau pulang datang aja ke kantor, ketemu. Kantornya di mana Pak? Di Jungwan. Nanti ketemu tapi aja ngomong. Iya. Tapi kalau aku nanti
misalnya interview, aku kan kantonisnya nggak bisa belepotan. Kalau masalah nanya nama apa umur aku masih bisa jawab, tapi kalau yang lain-lainnya aku bingung jawabnya, Pak. Makanya aku bingung. Gak usah Jadi bingung, gak dengerin saya ngomong, oke? Sampean Iya. kan maunya pulang, gak mau ribet, ya balik ke Mm-mm. Hongkong lagi. Otomatis sampean ketemu di agent, ya kan? Ngasih angka atau bagaimana, atau seperti apa, atau sampean sisihkan uangnya, jangan sampai dihabiskan semua, oke? Iya. Nah, Oke. nanti biar yang proses, kalau yang proses dari Indonesia sama proses dari Hongkong memang beda, ya kan, angkanya. Tapi kalau makanya kita harus datang ke agent dulu. Ada agent yang mau, ada agent yang nggak mau, ya kan. Nah, Iya. makanya nanti ngobrolnya di sana, nggak bisa kita omongin di sini. Ngobrolnya di sana, bagaimana dan seperti apa, maunya sampean seperti apa. Nanti kalau cocok ya oke, kalau nggak cocok ya nggak ada masalah. Kan bisa begitu. Paham nggak? Oh iya. Iya, Paham. karena kan anak-anak kan yang dimaui nggak mau potongan PT, ribet di PT, begini begitu. Sedangkan Indonesia itu peraturannya harus ada PAP, Iya. harus ada pendataan. Jadi yang jangan kita ributin itu kitanya yang ngurusin, jangan, tapi negaranya ini loh, kebijakan Iya. yang bikin itu Iya, bukan kita, Mbak. Itu yang harus disadari. Yang bikin Iya sih. anak buahnya Pak Presiden sana itu yang harus dikasih tahu, bukan kita. Kita itu hanya mengikuti langkahnya negara. Negara itu sebenarnya butuh mbak-mbak semuanya loh yang ada di sini. Karena sekarang tahu sendiri Indonesia ekonominya kayak apa. Ya Ya kan? makanya kebanyakan orang pada Nah, keluar harusnya ekonomi kan di Indonesia. harusnya Iya. dimudahin, jangan diribet-ribetin. Toh duitnya juga balik ke Indonesia, ke Iya, keluarganya. iya, ke keluarga Ya sendiri. muter ekonomi Iya. buat di Indonesia kan begitu. Cuman ya nggak tahu lah itu. Ya, Iya. gampang gitu aja Iya. ya. Ya udah, iya, Oke? iya. Oke, makasih loh Pak waktunya. Siap, masuk ke konten. Terima kasih. Yuk. Ya udah Pak, Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.